Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Artikasari. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta yang saat ini sedang menjalankan program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya, yaitu pada mata kuliah Dasar-Dasar Broadcasting. Jadi di video ini saya mau ngajak ngobrol kalian semua seputar topik kontribusi media penyiaran dalam membangun literasi media. Kenapa saya ambil topik ini? Karena menurut saya ini adalah hal yang sering banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sayangnya belum banyak orang yang benar-benar memperhatikan dan membahasnya secara mendalam. Saya pribadi pernah juga mengalami hal seperti ini, dan dari situ saya mulai tertarik buat cari tahu lebih dalam lagi. Setelah saya mencari dan membaca beberapa referensi, dan juga saya mengobrol dengan orang-orang, dan juga mengamati lingkungan sekitar saya, akhirnya saya merasa topik ini tuh penting banget buat kita bahas. Jadi lewat video ini saya nggak cuma mau menyampaikan informasi kepada kalian, tapi saya juga mau kita semua sharing. Saya mau kita semua tuh dapat berdiskusi dan juga refleksi. Siapa tahu setelah nonton video ini, kita dapat perspektif baru atau bahkan solusi dari permasalahan yang mungkin sedang kita hadapi. Yuk kita simak video selanjut ini. Di zaman digital sekarang ini, arus informasi semakin cepat dan tidak semuanya itu bisa dipercaya. Itulah kenapa literasi media menjadi keterampilan penting bagi masyarakat agar bisa memilah dan memahami informasi secara bijak. Jadi kita sebagai masyarakat harus pandai-pandai mencari informasi yang sudah terpercaya kebenarannya. Literasi merupakan kemampuan setiap individu untuk membaca, menulis, memahami, menginterpretasikan, serta menggunakan informasi dengan baik. Sedangkan untuk literasi media sendiri adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, serta menginterpretasikan pesan yang disampaikan melalui media massa, yang dimana itu akan mempengaruhi opini, sikap, perilaku individu, serta kemampuan untuk mengenali dan menghindari informasi palsu atau bias. Literasi media bukan cuma sekedar membaca berita, tapi soal bisa menilai apakah berita itu benar, relevan, dan bisa dipercaya. Ini penting banget, karena agar masyarakat tidak mudah percaya dan tidak mudah tertipu oleh berita bohong atau hoax, yang nantinya itu bisa berdampak besar pada sosial maupun psikologis. Nah, yang selanjutnya kita bakalan bahas tentang manfaat literasi media. Yang pertama, mencegah penyebaran informasi palsu dan juga hoax. Literasi media membantu kita lebih teliti dalam memilih informasi. Dengan pengetahuan yang tepat, kita jadi lebih pintar dan juga pandai dalam mengenali berita yang bisa jadi itu hoax, sehingga kita tidak ikut menyebarkannya ke orang lain. Yang dimaksud di sini, jika kita sudah mengenali tentang literasi media, kita bakal lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Kita akan cari tahu dulu tuh informasinya benar apa enggak. Jadi baru kita share ke orang lain. Untuk yang kedua, membantu masyarakat berpikir kritis terhadap informasi. Nah, di sini literasi media mengajarkan kita untuk tidak langsung percaya pada informasi yang kita terima. Sebaliknya, kita jadi lebih skeptis dan mencari lebih dalam dulu bukti atau sumber lain sebelum mempercayai sesuatu. Di sini maksudnya kita bakalan cari tahu dulu lebih dalam lagi dan kita cari bukti yang lebih konkret lagi tentang berita ini tuh benar apa enggak. Untuk yang ketiga, menumbuhkan budaya bertanya dan mencari tahu sebelum menyebarkan informasi. Dengan literasi media, kita diajarkan untuk selalu bertanya, benarkah ini? Sebelum membagikan informasi, hal ini mendorong orang untuk mencari tahu lebih dalam sebelum menyebarkan sesuatu. Ini ada kaitannya pada manfaat yang pertama dan juga kedua, kurang lebih sama. Kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menerima dan membagikan informasi. Nah,
Untuk selanjutnya yang keempat, mendorong masyarakat lebih aktif dan bijak dalam berinteraksi di ruang digital. Masyarakat yang terdidik dalam literasi media tentunya lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Mereka tahu batasan dalam berbicara dan berbagi, serta tidak mudah terprovokasi oleh berita sensasional. Mereka yang sudah tahu tentang literasi digital, mereka akan lebih berhati-hati dalam perlakuan mereka di ruang digital. Jadi mereka tidak sembarangan. Misalnya mereka menghujat orang atau berkomentar yang tidak sesuai dengan beritanya, itu mereka akan lebih berhati-hati lagi. Nah, untuk yang kelima, meningkatkan kepercayaan terhadap media yang kredibel. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang literasi digital, kita jadi lebih mudah nih mengenali media yang dapat dipercaya. Ini membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap media yang bekerja sesuai dengan standar jurnalistik. Jadi kita tahu nih media mana yang terpercaya dan kita bisa menerima informasi dari media yang sudah terpercaya ini. Nah, untuk berikutnya, dampak kurangnya literasi media. Tanpa literasi media, masyarakat pastinya akan, yang pertama, mudah percaya berita yang belum tentu benar. Kalau mereka itu kurang literasi, pastinya bakalan kayak gini. Terutama mereka yang hanya membaca berita dari judulnya saja. Pasti banyak kan yang seperti itu. Atau kalau enggak dari potongan-potongan berita. Biasanya itu banyak banget di media sosial. Jadi mereka tuh nggak mau tuh baca beritanya dulu, tapi mereka cuma baca judulnya. Jadi mereka bakalan salah paham. Untuk yang kedua, menyebarkan hoax tanpa sadar. Mereka yang kurang literasi pastinya akan mudah banget nyebarin hoax kayak gitu. Jadi mereka kayak seenaknya aja nih share-share ke teman-teman mereka atau keluarga mereka. Padahal mereka tuh belum baca isinya tuh apa gitu. Jadi mereka belum tentu tahu kebenarannya dari berita itu. Nah, yang selanjutnya, terpengaruh opini yang menyesatkan. Kalau berita-berita bohong atau berita hoax itu biasanya kan kita belum tahu ya kebenarannya itu gimana. Nah, jadi mereka tuh gampang banget nih percaya sama berita itu. Kalau mereka kurang banget literasi, pastinya bakalan begitu. Untuk selanjutnya, bisa ikut dalam konflik sosial akibat provokasi dari berita palsu. Kayak gini banyak banget juga di media sosial. Biasanya kalau berita-berita dari selebritis atau artis-artis gitu kan mereka gampang banget ya kayak percaya-percaya aja, dan mereka itu nanti ikut-ikut menghujat atau apa gitu. Biasanya juga dari permasalahan di pemerintahan, mereka gampang banget tuh percaya di berita-berita sosial kayak gitu. Nah, ini ada juga contoh nyata saat pandemi COVID-19. Banyak orang yang ragu vaksin karena terpengaruh hoax di media sosial. Ini bakalan memperlambat penanganan krisis kesehatan. Pada saat itu juga Presiden Jokowi pertama kali yang divaksin karena Pak Jokowi bakalan kasih tahu ke masyarakatnya kalau vaksinnya itu aman. Jadi Bapak Jokowi yang pertama kali divaksin gitu, guys. Nah, peran media penyiaran dalam literasi digital ini, media penyiaran seperti televisi dan juga radio masih menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang, terutama generasi tua dan juga masyarakat yang daerahnya tuh akses internetnya terbatas. Jadi mereka biasanya hanya mendapatkan informasi atau berita itu dari televisi dan juga radio. Karena itu, media penyiaran punya peran strategis sebagai agen edukasi publik. Bukan hanya menyampaikan berita, tapi juga mengedukasi masyarakat tentang cara menyaring informasi. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh media penyiaran? Peran media penyiaran dalam membangun literasi media sangat penting dan strategis, terutama di era digital saat ini. Berikut beberapa peran utama media penyiaran dalam konteks tersebut. Nah, yang pertama, sumber informasi yang kredibel.
Media penyiaran seperti televisi dan juga radio memiliki tanggung jawab yang besar menyajikan informasi yang akurat, terverifikasi, dan berimbang. Ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat tentang bagaimana memilah informasi yang benar di tengah banjir hoax dan juga disinformasi. Yang kedua, mendorong partisipasi kritis. Media penyiaran dapat menjadi ruang dialog publik, mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga kritis terhadap konten yang mereka terima. Ini bisa dilakukan melalui talk show, forum interaktif, atau diskusi publik. Jadi, media penyiaran ini bisa aja kayak kasih ruang diskusi untuk masyarakat untuk menyuarakan suara mereka. Jadi mereka itu nggak gampang kasih saran yang misal di kolom komentar, tapi media penyiaran bisa kasih ruang sendiri buat itu. Yang ketiga, menyediakan ragam perspektif. Dengan menyajikan beberapa sudut pandang dalam liputan berita atau program opini, media penyiaran membantu masyarakat memahami isu secara lebih komprehensif yang merupakan bagian penting dari literasi media. Yang selanjutnya, yang keempat, melawan disinformasi. Media penyiaran berperan penting dalam meluruskan informasi yang salah atau menyesatkan, serta mengedukasi publik tentang bahaya disinformasi. Ini bakalan mengurangi banget tentang masyarakat yang disinformasi. Untuk yang terakhir, kolaborasi dengan institusi pendidikan. Di sini media penyiaran dapat bekerja sama dengan sekolah maupun universitas untuk menyediakan konten pembelajaran atau pelatihan tentang literasi media. Untuk contohnya di sini ada 3 contoh yang saya ambil. Yang pertama itu TVRI. TVRI sebagai media penyiaran publik memiliki program edukatif seperti belajar dari rumah yang saya baca itu sekitar tahun 2020. Yang tidak hanya mendukung pendidikan formal, tapi juga mengajarkan cara berpikir kritis terhadap media. TVRI juga cenderung menjaga netralitas dalam penyajian berita, memberi contoh penyajian informasi yang seimbang. Untuk yang kedua, pastinya ini nggak asing banget ya sama kalian, Metro TV. Metro TV ini kan ada program Mata Najwa ya. Program ini tuh kerap banget mengangkat isu-isu sosial dan juga politik dengan narasumber dari berbagai sudut pandang. Gaya penyajiannya pun interaksi dalam program ini dan dapat mendorong audiens berpikir kritis terhadap isu yang sedang berkembang. Untuk yang terakhir, Radio Republik Indonesia (RRI). RRI memiliki program-program edukatif yang membahas isu literasi digital dan media, terutama di daerah-daerah yang belum banyak dijangkau internet. Ini membantu banget menyebar pemahaman tentang cara menyaring informasi yang benar kepada masyarakat luas. Itu contoh yang saya ambil ya. Untuk membangun literasi media ini, media penyiaran nggak bisa nih sendirian, tapi media penyiaran juga butuh bantuan dari pemerintah maupun masyarakat dan juga pendidikan. Untuk yang pertama, peran pemerintah dan juga regulator. Nah, ini bisa aja pemerintah membuat kebijakan yang mendorong media aktif dalam program literasi media. Yang kedua, memberikan insentif kepada media yang berkontribusi dalam edukasi informasi. Yang ketiga, mendorong kerjasama antara media, sekolah, dan juga komunitas. Yang keempat, tetap menjaga keseimbangan antara pengawasan dan juga kebebasan pers. Nah, untuk peran masyarakat dan juga pendidikan, sekolah dan kampus perlu memperhatikan literasi media dalam pengajarannya, atau juga perlu memasukkan literasi media dalam kurikulum. Yang kedua, komunitas bisa bikin pelatihan atau diskusi publik soal hoax. Yang ketiga, individu perlu dilatih lebih kritis, misalnya dengan 3 langkah, yaitu cek sumber, cek isi, dan cek niat. Yang terakhir, jangan mudah terpercaya atau menyebarkan informasi yang belum diverifikasi. Nah, dari video saya kali ini, kesimpulannya adalah literasi media adalah senjata yang paling penting untuk melawan hoax.
Media penyiaran punya kekuatan yang besar untuk membantu masyarakat lebih cerdas dalam menerima informasi. Tapi perjuangan media penyiaran tidak bisa sendirian. Harus ada sinergi yang kuat antara semua pihak, media, pemerintah, dan juga masyarakat itu sendiri. Kalau kita semua sadar akan pentingnya informasi yang benar, maka misinformasi bisa kita hadapi bersama. Nah, itu dia video yang bisa saya sampaikan dan informasi yang bisa saya berikan ke kalian semua. Mungkin di video kali ini saya masih banyak kurangnya atau masih kurang banyak referensi. Maka dari itu, saya mau kalian semua bisa kasih masukan atau saran di kolom komentar saya ya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.